Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Axel Giovanni, perwakilan dari kelompok ISO BGWP. Teman-teman, kalian pernah penasaran gak sih? Si bakteriofag itu apakah selalu membunuh bakteri secara langsung? Pasti gak efektif ya kan? Gimana kalau mereka itu dalam tempat yang tidak meyakinkan atau dalam kondisi yang tidak baik dengan nutrisi yang rendah dan juga dengan makanan yang dikit? Baik teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan itu dengan menampilkan roleplay kami mengenai daur lisogenik. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, sebuah bakteri E. coli menjalankan kehidupannya seperti biasa. Ia menjalani kegiatan metabolisme, di mana ia menunggu saat yang tepat untuk melakukan fisi biner. Tetapi, normalitas itu tiba-tiba terhenti sebab datangnya sebuah virus bakteriofag. Bakteriofag tersebut merupakan virus yang khusus menginfeksi bakteri saja. Ia mengawali proses lisogenik dengan melakukan adsorpsi, yakni pelekatan sang virus ke bakteri. Dalam proses ini, bakteriofag melekatkan protein reseptornya pada reseptor sel bakteri. Setelah berhasil melekat, bakteriofag melakukan injeksi dengan sarung fag, di mana materi genetik milik virus dapat memasuki sel hospes. Setelah membran sel bakteri terbuka, DNA milik virus menginvasi dalam sel. Hal tersebut ia lakukan untuk meleburkan materi genetiknya dengan milik virus. Setelah gembok membran sel terbuka, maka terjadi beberapa hal di dalam sel bakteri. DNA hospes yang hidup harmonis tiba-tiba terserang oleh dua hal. Yang pertama adalah materi genetik milik bakteriofag dan juga enzim integrase. Dua materi tersebut memiliki satu tujuan, yaitu untuk mengintegrasikan genom bakteriofag ke dalam genom bakteri. Pertama, enzim integrase memotong bagian tertentu antara DNA bakteri yang sirkular. Usai pemotongan DNA bakteri, sang virus mengambil kesempatannya dan memasukkan dirinya ke dalam genom bakteri. Penggabungan tersebut kemudian membentuk sebuah profag, yaitu genom virus yang terintegrasi dalam genom bakteri. Setelah DNA virus bakteriofag bergabung dengan DNA bakteri, virus tersebut tidak langsung merusak selnya. Profag yang telah terbentuk justru bereplikasi bersama dengan DNA bakteri setiap kali inang membelah diri. Dengan kata lain, virus diam dan bersembunyi di dalam tubuh inangnya. Walaupun dalam skala sel mereka tampak membelah biasa, justru sebaliknya. Jika kita lihat proses pembelahan secara intraseluler, maka sang profag ternyata sedang bersembunyi dalam dua sel bakteri yang baru terbelah. Dengan demikian, setiap kali bakteri melakukan pembelahan biner, DNA virus akan ikut terbawa. Hal ini membuat virus sukses untuk mereplikasi dirinya tanpa perlu merusak bakteri atau inangnya secara langsung. Akan tetapi, lingkungan tidak punya kondisi yang stabil secara terus-menerus. Ketika profag mengalami kekurangan nutrisi, terancam radiasi, maupun zat kimia tertentu, ia akan mulai aktivasi dari tidurnya. Profag yang awalnya tidak aktif kini menjadi terbangun. DNA virus bakteriofag pun keluar dari kromosom bakteri, memberikan aba-aba lewat enzim endosin untuk memasuki daur litik yang akan menyebabkan sel bakteri untuk lisis. Nah, proses transisi inilah yang menghubungkan daur lisogenik ke daur litik. Sebab pada titik ini,
virus bisa mengambil kendali penuh atas sel inangnya dan menghancurkannya untuk memperbanyak diri. Itu akhir dari roleplay kami. Terima kasih dan bye-bye. Fill me out with your smile.